Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar Microsoft Office Word dan juga tentang bagaimana cara membuat sebuah tabel dalam Microsoft Office Word. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu belajar tentang dasar-dasar dalam Microsoft Office Word, mulai dari fungsi-fungsi CTRL pada keyboard dan cara merubah huruf, ukuran, menebalkan dan sebagainya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, di sini ini tulisannya ini masih berantakan ya. Kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, untuk merapihkannya itu kita bisa melihat dari pola yang di atas. Sini ya. Nah, ini untuk perataan kanan kiri. Ini untuk perataan tengah, ini untuk perataan kiri, ini untuk perataan tengah, ini untuk perataan kanan, dan ini untuk perataan kanan kiri. Nah, cara menggunakannya yaitu pertama kita bisa diblok dengan secara keseluruhan, yaitu dengan menggunakan CTRL A, itu untuk blok secara keseluruhan. Nah, untuk menggunakan perataan kanan kiri itu kita bisa mengklik ini atau kita bisa gunakan dengan CTRL J, itu untuk perataan kanan kiri. Atau kalau misalkan kita ingin posisinya ada di tengah, itu kita klik CTRL E. Nah, maka dia posisinya akan pindah ke tengah. Nah, terus kalau misalkan mau perataan kanan, itu kita klik CTRL R. Nah, itu dia akan merubah posisinya. Maka dia akan perataan seperti ini gitu, ada di kanan. Nah, kalau misalkan untuk perataan ke kiri atau kembali ke awal itu CTRL L. Nah, seperti itu. Paham? Nah, karena kita ingin rapi, kita blok lagi dengan CTRL A, terus kita klik CTRL J. Itu untuk perataan kanan kiri. Nah, selanjutnya kita akan mengubah bentuk hurufnya. Nah, di sini untuk mengubah bentuk huruf itu bisa di posisi ini. Ini kita ubah menjadi Times New Roman. Nah, kita sudah mengubah bentuk hurufnya. Jadi untuk mengubah bentuk huruf itu bisa di posisi ini yang ada pada bagian font. Nah, setelah kita ubah bentuknya, ini kita rubah ukurannya. Nah, untuk merubah ukurannya itu kalian bisa klik icon yang di sini. Nah, ini bisa dipilih ukurannya berapa atau bisa diketik di sini ukuran yang diinginkannya. Nah, ini saya ingin 12 saja. Nah, ini kita sudah ubah. Nah, terus kalau kita ingin memberikan sebuah warna dalam dalam teks atau teksnya, itu kita bisa ubah warnanya dengan mengklik yang huruf A yang ada tanda merah di bawah ini. Itu kita bisa klik yang ininya, yang segitiga ke bawahnya. Ini kita klik. Nah, ini kita sesuaikan nih warna mana yang bakal kita gunakan. Nah, contohnya di sini saya menggunakan warna merah. Nah, itu seperti itu ya. Oke, sampai sini sudah mulai paham kan? Nah, terus di sini juga kita ingin menebalkan huruf gitu kan, atau ingin menebalkan, misalkan contohnya ini judul ya, kita buat judulnya dulu. Ini judulnya cita-citaku misalkan, jalan hidupku misalkan ya, jalan hidupku. Nah, judul itu kan biasanya posisinya ada di tengah ya. Nah, jadi kita klik CTRL E. Nah, terus judul itu biasanya bentuk hurufnya tebal ya. Nah, ini kita bisa blok terlebih dahulu. Ini kita bisa blok dari kanan ke kiri itu menggunakan shift arah kiri. Atau sebaliknya, jika dari kanan dari kiri ke kanan itu shift arah kanan.
Nah, ini setelah ini kita pilih yang B di sini ya. Di bagian font itu kita bisa pilih B. Ini untuk menebalkan. Atau bisa juga dengan CTRL B. Nah, terus kalau misalkan ingin membuat huruf miring gimana, Pak? Atau gimana caranya? Nah, caranya yaitu kita klik yang ini, yang I. Nah, ini untuk huruf yang miring. Atau bisa juga dengan CTRL I. Ya, jadi sesuai nih di sini nih. Kalau B CTRL B, kalau I CTRL I gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita ingin ada garis bawahnya atau biasa disebut dengan underline gitu. Nah, ini untuk garis bawah ini bisa diklik yang U. Nah, atau bisa juga dengan CTRL U gitu ya. Oke, sampai sini paham kan bagaimana caranya? Oke, kalau sudah paham dasar yang seperti itu, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita kan biasanya membuat huruf besar semua gitu ya. Membuat huruf besar itu caranya seperti apa? Caranya yaitu tekan caps lock, nah atau pilih caps lock yang ada di keyboard, terus tulis kata yang ingin kalian gunakan. Misalkan kami. Nah, dia akan merubah hurufnya besar semua. Kalau ingin menjadikan kecil lagi, itu kita shift klik lagi caps lock-nya. Kita tulis lagi kami, dia akan berubah menjadi huruf kecil. Nah, gimana sih Pak? Di sini kan belum ada paragrafnya. Nah, untuk paragraf itu kalian bisa klik tab untuk membuat sebuah paragraf atau menjorok ke dalam. Nah, seperti ini ya. Nah, terus di sini ada add nih. Ada tanda add atau melingkar gini nih. Nah, ini gimana sih cara munculinnya? Kalau kita klik di sini kan dia 2 saja ya. Nah, kalau untuk memunculkannya itu kalian bisa klik shift kemudian tekan angka 2-nya. Nah, maka dia akan muncul add. Begitu juga dengan yang lainnya gitu ya. Seperti bintang dan ini dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk menghapus atau menghapus kata itu ada hapus kanan dari kanan ke kiri dan ada hapus dari kiri ke kanan. Nah, kalau dari kanan ke kiri itu di sini ada namanya backspace. Nah, kalau dari kiri ke kanan itu ada namanya delete. Ya, oke. Oke, sampai sini sudah paham dasar-dasar dan fungsi-fungsi CTRL dalam Microsoft Office Word. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel. Ya, kita lanjut untuk pembuatan sebuah tabel. Nah, tabel ini kita beri judul dulu namanya daftar nama MA Darul Fikri. Nah, kita ubah dulu ya. Ini kita ubah ke warna hitam lagi ya. Nah, terus kita posisikan ke tengah. Caranya CTRL E. Nah, kalau setelah ini kita enter. Nah, untuk membuat tabel, itu langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita klik insert yang ada di atas ini nih. Ini kan ada home, insert, page layout, dan yang lainnya. Kita klik yang insert. Nah, terus kita klik tabel. Nah, di sini ini ada yang langsung otomatis. Tapi untuk yang otomatis ini hanya 10 kali 8. Sementara untuk daftar nama siswa atau daftar nama atau yang lainnya atau absen itu biasanya membutuhkan yang banyak gitu kan. Nah, caranya seperti apa? Itu kalian bisa klik yang insert tabel. Nah, di sini ini number of column atau columns itu untuk yang ke arah sampingnya ya, ke bagian sini nih. Misalkan di sini nama, kelas dan yang lain-lainnya gitu kan. Nah,
kita kan mau daftar nama, berarti di sini nomor, nama, dan tanda tangan saja gitu. Berarti ada 3. Nah, terus ini di sini ini ke bawahnya. Jumlah ke bawahnya itu berapa gitu, rows ini. Nah, jumlah ke bawah ini dihitung dengan jumlah judulnya. Nah, kalau misalkan jumlah ke bawahnya ada 20, nah atau ada 15 ya, itu berarti di sininya ditulisnya 16. Karena data yang digunakannya itu 15 dan si judulnya itu gitu. Si judulnya yang ke-16-nya itu si judulnya itu gitu. Oke, kalau sudah seperti ini klik oke. Nah, maka di sini akan membuat akan menghasilkan seperti ini gitu. Nah, coba kita ketik nomor, nama, tanda tangan. Nah, untuk merapihkan tabel ini biar dia rata itu ada 2 cara. Ini kita bisa tarik dari sini ke sini atau kita bisa klik di sini langsung 2 kali dengan klik kiri di mouse ya. Nah, pastikan si ininya tandanya lurus kayak gini ya. Kayak gini nih. Jangan kayak gini. Kalau kayak gini nanti dia yang ke arah bawah. Kalau ini dia ke garis lurusnya. Klik 2 kali. Nah, dia akan otomatis seperti ini gitu. Nah, ini juga. Nah, atau bisa ditambah lagi tanda tangan sebagainya. Ini nanti bisa dirapikan seperti ini gitu. Nah, terus bagaimana jika si tabel ini kurang gitu kan, kita salah perhitungan. Nah, caranya yaitu untuk menambahkan tabel yang kurang, misalkan di sini 20, di sini 14 ya. Nah, sementara kita butuh 15 atau berapa gitu ya. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan klik kanan untuk menambahkan ya, untuk menambahkan tabel, insert. Nah, ini pilih yang bawah. Ini jika kurangnya itu ada di posisi bawah. Nah, sementara jika kurangnya ada di kanan, maka dia pilih yang right. Untuk yang di kiri dia pilih left. Untuk yang di atas itu pilih yang above. Kita pilih yang ini aja. Nah, dia akan menambahkan seperti ini gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kelebihan itu kita bisa mendelete. Nah, cara mendelete-nya itu kita bisa blok dulu dengan mouse atau keyboard. Terus klik kanan ya. Nanti ini kita jauhin dulu. Nah, ini klik kanan di sini. Nah, terus pilih delete cells. Klik OK. Nah, maka dia akan hilang kembali. Nah, terus kalau misalkan di sini itu kita ingin menggabungkan 2 tabel ya. Seperti ini misalkan halaman atas dengan halaman bawah, itu caranya itu kita bisa blok di sini. Terus kemudian pilih layout. Nah, terus pilih merge cells. Nah, terus di sini kan posisinya masih di atas nih. Nah, gimana sih biar posisi tulisannya ini ada di tengah? Nah, untuk posisinya ada di tengah itu kalian bisa pilih yang ini nih. Yang Elegant Center. Nah, maka dia posisinya akan ada di tengah dan terapi. Nah, ini kita bisa juga yang lainnya. Kita bisa seperti ini. Jadi biar kelihatan lebih rapi gitu ya. Nah, oke seperti ini. Oke, sampai sini sudah paham kan bagaimana cara membuat sebuah tabel dan fungsi-fungsi keyboard atau fungsi-fungsi CTRL dan fungsi-fungsi dasar dalam Microsoft Office Word. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.